Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil praktikum mikroorganisme kami, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Evelyn STMSC M.Eng PhD. Kami dari kelompok 5A yang terdiri dari Abian Aji Al-Ghifari, Rizka Fagensiaku, Cynthia Yunastika, Trinia Gracia, dan saya sendiri yaitu Venus. Yang pertama ada pembuatan media. Pengertian pembuatan media. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat makanan atau nutrisi yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Mikroorganisme memanfaatkan nutrisi di dalam media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen sel. Dengan media, pertumbuhan dapat dilakukan dengan isolasi mikroorganisme menjadi kultur murni dan juga memanipulasi komposisi media pertumbuhannya. Bahan dasar adalah air sebagai pelarut dari agar-agar, di mana agar-agar tersebut berfungsi sebagai pemadat media. Menurut Munarsman, macam-macam media terdiri dari media cair, media padat, dan juga media padat yang dapat dicairkan. Yang pertama ada media cair, yaitu media yang berbentuk cair. Yang kedua, media padat, yaitu media yang berbentuk padat. Media dapat berupa bahan organik alami, yaitu misalnya seperti wortel, media kentang, atau anorganik. Yang ketiga ada media padat yang dapat dicairkan, yaitu media yang dalam keadaan panas berbentuk cair, sedangkan dalam keadaan dingin berbentuk padat. Misalnya seperti mengandung agar atau gelatin. Kemudian ada prosedur pembuatan media. Pembuatan medium terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pembuatan medium potato dextrose agar atau yang disebut dengan PDA. Pertama-tama, timbang komponen medium menggunakan timbangan analitis sesuai dengan formula yang telah ditentukan. Rebus bagian dalam kentang menggunakan aqueous selama 1-3 jam sampai lunak. Kemudian diambil ekstraknya dengan menyaring dan memerasnya menggunakan kertas saring lalu ditampung di beker gelas baru. Agar-agar dilarutkan dengan outlet stirrer dalam 50 ml aqueous. Catatannya, panasnya menggunakan api yang sedang. Setelah larut, ditambahkan dextrosa dan dihomogenkan lagi. Jika semuanya larut, ekstrak kentang dan agar dextrosa dicampur dan dihomogenkan lagi. Atur pH media menjadi 5-6 dengan meneteskan HCl atau NaOH. Tuangkan 10 ml media ke dalam cawan Petri dan 10 ke dalam tabung reaksi. Untuk membuat media tegak atau miring, cukup tuangkan 5 ml ke dalam tabung reaksi. Lakukan langkah ini sebelum media menjadi dingin atau mengental. Media dituang ke dalam Erlenmeyer atau ke tabung reaksi kemudian siap untuk disterilisasi dengan autoclave. Tutup semua cawan Petri dan semua tabung reaksi menggunakan kapas, kemudian media disterilisasi dengan autoclave. Walikan cawan Petri yang berisi media yang sudah membeku, supaya tidak timbul embun yang dapat menetes pada agar. Yang kedua ada pembuatan medium cair nutrient broth atau NB. Dengan cara larutkan beef extract dan pepton pada gelas ukur atau labu Erlenmeyer menggunakan aqueous sebanyak 100 ml. Kemudian mengaduknya hingga larutan menjadi homogen. Proses ini tidak memerlukan panas karena pepton dan beef extract mudah larut dalam air jika diaduk. Setelah itu, ukur pH media menggunakan kertas pH indikator. pH media seharusnya berkisar antara 7. Jika pH tidak normal, penyesuaian dapat dilakukan dengan menambahkan HCl atau NaOH. Setelah itu, media siap disterilisasi menggunakan autoclave. Hasil pembuatan media sebagai berikut, seperti terdapat pada gambar tersebut, yaitu gambar 1 adalah gambar aluminium foil, gambar 2 adalah Erlenmeyer, gambar 3 adalah larutan PDA atau potato dextrose agar. Kemudian pembahasan pembuatan media. PDA merupakan medium yang dibuat dengan menggunakan bahan alami yang direbus dan bahan sintetik dari kandungan glukosa, sehingga PDA termasuk medium semi alamiah. PDA ini termasuk medium dengan konsistensi padat karena dicampur dengan agar. Perhatikan membuat suatu media alami yaitu media PDA. Bahan alami media ini adalah kentang dan bahan kimianya adalah gula dan agar-agar.
Sumber nutrisi untuk menunjang pertumbuhan bakteri dalam media PDA adalah kentang, agar-agar, dan gula. Media PDA yang dapat digunakan untuk menangkap dan menumbuhkan bakteri harus memenuhi kebutuhan nutrisi dan kondisi lingkungan yang dibutuhkan bakteri tersebut. Media PDA yang telah dibuat cukup baik dan tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme lain, sehingga media tersebut dapat digunakan untuk menangkap dan menumbuhkan mikroba. Untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme lain seperti dalam media PDA, sebaiknya penuangan media ke cawan Petri dilakukan dengan laminar airflow dan langsung ditutup kembali dengan aluminium foil secara rapat sehingga dapat digunakan pada waktu lain. 2. Teknik sterilisasi alat dan bahan. Pengertian sterilisasi. Sterilisasi merupakan proses untuk mematikan semua organisme yang terdapat pada suatu benda. Proses sterilisasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu penggunaan panas, penyaringan, penggunaan bahan kimia seperti etilena oksida, asam perasetat, formaldehida, dan alutaraldehida alkali. Prosedur sterilisasi alat dan bahan. A. Sterilisasi media dengan otoklav atau uap air panas bertekanan. Step pertama, isilah otoklav dengan air biasa hingga batas yang disarankan. Sebaiknya gunakan air yang merupakan hasil destilasi guna menghindari kerak serta karat. Step 2, masukkan peralatan dan media yang akan disterilisasi, kemudian tutuplah otoklav tersebut. Jika hendak mensterilisasi botol dengan tutup ulir, maka tutup wajib dikendorkan. Step 3, tutup otoklav rapat-rapat dan nyalakan atau atur timer minimal 15 menit di suhu 121 derajat Celcius. Biarkan katup udara tetap terbuka sehingga semua udara di dalam otoklav terganti dengan uap. Setelah uap mulai terlihat keluar, katup udara kemudian ditutup. Step keempat, tunggulah sampai jarum manometer menunjukkan tekanan otoklav telah mencapai 15 lbs, atau perhitungan 15 menit baru dimulai pada saat tekanan mencapai 15 lbs tersebut. Step 5. Setelah 15 menit, tekanan dalam kompartemen mulai turun dan menjadi sama dengan tekanan udara pada lingkungan yang ditunjukkan oleh manometer menjadi 0 lbs. Buka klep-klep pengaman, lalu keluarkan isi otoklav secara hati-hati. Jangan membuka tutup otoklav sebelum jarum manometer menunjukkan angka 0 lbs. Step 6. Keluarkan bahan dan alat yang telah disterilkan, kemudian diletakkan di atas nampan atau baki kayu. Medium dalam cawan Petri akan digunakan sebagai medium lempeng. Letakkan dengan posisi mendatar. Medium dalam tabung reaksi akan dipakai sebagai medium miring. Letakkan dengan posisi agak miring dengan menyandarkan pada tepi nampan. Step 7. Tunggulah sampai 2 atau 3 hari. Apabila medium tetap bersih dan tidak ditumbuhi bakteri atau jamur, berarti medium ini dapat dipakai. Medium yang tidak segera dipakai dapat disimpan di dalam lemari es. B. Sterilisasi dengan oven atau udara panas. Step yang pertama, sterilisasi dengan metode ini lebih sering digunakan untuk peralatan gelas seperti cawan Petri, pipet ukur, dan labu Erlenmeyer. Alat gelas yang disterilisasi dengan udara panas tidak akan timbul kondensasi sehingga tidak ada tetes air atau embun di dalam alat gelas. Prosedur pertama dengan membungkus alat-alat gelas dengan kertas payung atau aluminium foil. Step kedua, atur pengatur suhu oven menjadi 170 derajat Celcius dan alat disterilkan selama 2 jam. Berikut adalah hasil pengamatan sterilisasi alat dan bahan. Yang nomor 1, sterilisasi kimia. Alat yang disterilkan adalah gelas kimia, Erlenmeyer, tabung reaksi, dan cawan Petri. Yang kedua, sterilisasi fisik. Alat yang disterilkan adalah gelas kimia, Erlenmeyer, tabung reaksi, cawan Petri, dan jarum OC.
Pembahasan teknik sterilisasi alat dan bahan. Sterilisasi adalah suatu proses untuk menghilangkan bakteri yang ada pada peralatan, baik itu yang bersifat patogen maupun apatogen. Peralatan yang umumnya disterilisasikan terbuat dari bahan gelas atau kaca, plastik, dan besi. Dalam melakukan sterilisasi, perlu diketahui mana alat yang terbuat dari bahan yang tahan dan nggak tahan dengan panas, maupun bahan yang memiliki batas panas maksimal yang mampu diterimanya. Hal ini bertujuan agar peralatan yang disterilkan tidak rusak. Misalnya, untuk mensterilkan peralatan plastik dengan menggunakan sterilisasi panas kering, sudah tentu yang terjadi adalah hal-hal yang tidak diinginkan seperti rusaknya peralatan tersebut. Dalam praktikum ini digunakan dua metode sterilisasi, yaitu yang fisik dan kimia. Metode yang sterilisasi fisik digunakan dengan pemanasan pada peralatan yang akan disterilkan, seperti dengan menggunakan nyala api. Cara ini disebut dengan metode sterilisasi panas kering. Peralatan yang digunakan pada umumnya peralatan yang menghasilkan nyala api yang berbahan bakar spiritus. Contoh dari peralatan ini yaitu lampu bunsen. Cara ini digunakan untuk mensterilkan jarum OC sebelum digunakan. Untuk metode selanjutnya yaitu sterilisasi kimia dengan menggunakan bahan kimia tertentu, misalnya alkohol. Cara ini dilakukan dengan cara membasahi kapas dengan sedikit alkohol, kemudian mengoleskan pada peralatan yang akan dibersihkan. Untuk peralatan gelas yang sulit untuk melakukan pengelapan pada bagian dalamnya, cukup dengan cara menuangkan beberapa mililiter pada peralatan dan menggoyangkan peralatan tersebut hingga seluruh permukaan bagian dalamnya terbilas oleh larutan alkohol. Baiklah, saya Cynthia akan menjelaskan tentang teknik isolasi mikroorganisme, spread, strip, pour plate. Yang pertama, pengertian isolasi. Teknik isolasi mikroba adalah suatu usaha untuk menemukan mikroba di luar dari lingkungan alamiahnya. Populasi mikroba di lingkungan sangat beraneka ragam, sehingga dalam isolasi diperlukan beberapa tahap penanaman sehingga berhasil diperoleh koloni tunggal. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan suatu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkannya dalam media padat, karena dalam media sel-sel akan membentuk suatu koloni yang tetap pada tempatnya. Teknik-teknik isolasi atau penanaman mikroba. Untuk menanam suatu mikroba, perlu diperhatikan faktor-faktor nutrisi serta kebutuhan akan oksigen, yaitu gas, O2, atau udara. Cara menumbuhkan mikroba yang anaerob sangat berbeda dengan yang aerob. Mengisolasi suatu mikroba ialah memisahkan mikroba tersebut dari lingkungannya di alam dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam medium buatan. Selanjutnya, metode-metode untuk mengisolasi biakan murni mikroorganisme menurut Pelezer dan Chan. Yang pertama, spread plate method atau metode sebar. Teknik spread plate merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba secara pulusan atau sebar di permukaan media agar yang telah memadai. Metode ini dilakukan dengan mengecerkan biakan kultur mikroba. Karena konsentrasi sel-sel mikroba pada umumnya tidak diketahui, maka pengenceran perlu dilakukan beberapa tahap, sehingga sekurang-kurangnya ada satu dari pengenceran yang mengandung koloni atau kumpulan bakteri sejenis yang terpisah sebanyak 30-300 koloni. Koloni mikrobia yang terpisah memungkinkan koloni tersebut dapat dihitung. Metode ini digunakan jika menggunakan substrat cair. Yang kedua, straight plate method atau metode gores. Metode gores umumnya digunakan untuk mengisolasi koloni mikroba pada cawan agar sehingga didapatkan koloni terpisah dan merupakan biakan murni. Dasar metode ini yaitu dengan menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan medium agar yang sesuai pada cawan Petri. Yang ketiga yaitu pour plate method atau metode tuang. Dasar dari metode ini yaitu menginokulasi medium agar
yang sedang mencair pada temperatur 45-50 derajat Celcius dengan suspensi bahan yang mengandung mikroba dan menuangkannya ke dalam cawan Petri steril. Setelah inkubasi, akan terlihat koloni-koloni yang tersebar di permukaan agar, yang mungkin berasal dari satu sel bakteri, sehingga dapat diisolasi lebih lanjut. Metode ini digunakan jika menggunakan substrat cair. Selanjutnya, prosedur teknik isolasi mikroorganisme. A. Prosedur cawan gores atau straight plate. Yang pertama, menyemprotkan alkohol 70% pada tangan praktikan dan meja praktikum agar berada dalam kondisi steril. Dilakukan untuk semua pekerjaan yang melibatkan jasa renik yang membutuhkan kondisi steril. Kemudian, saluran Petri yang berisi agar medium nutrien agar diberi label masing-masing sesuai perlakuan. Lalu didekatkan ke bunsen yang telah dinyalakan bersama dengan jarum pose dan biarkan kultur misal bakteri Bacillus subtilis. Kemudian, sterilkan jarum ose dengan cara pemijaran dengan bunsen, diikuti pendinginan. Kemudian, ambil satu loop cairan dari suspensi, contoh lumper aktif, atau contoh lainnya. Sebaiknya sampel dari hasil pengenceran. Sementara itu, peganglah cawan Petri dengan tangan kiri sedemikian hingga terbuka sedikit untuk maksud inokulasi. Goresan atau gesekan suspensi biak tersebut pada permukaan agar dengan gerak gesekan seperti ditunjukkan pada gambar 3.1, yaitu berpola goresan yang berbeda, yang dibagi 4. Daerah 1 merupakan goresan awal sehingga masih banyak mengandung sel mikroorganisme. Goresan selanjutnya dipotong untuk disilangkan dari goresan pertama sehingga jumlah semakin sedikit dan akhirnya terpisah-pisah menjadi koloni tunggal. Kemudian, tutup kembali cawan setelah diinokulasi. Bungkus dan dieramkan dalam inkubator selama waktu dan pada suhu yang sesuai, misal 24-48 jam. Untuk bakteri Bacillus subtilis pada suhu 37 derajat Celcius. Ketika melakukan penggesekan, usahakan posisi jarak ose terhadap permukaan agar tidak berubah, di mana bagian menempel permukaan agar tidak diubah-ubah. Dengan demikian, diharapkan jumlah sel mikroorganisme pada bagian tersebut semakin menipis selama penggesekan ose. Hingga sel-sel tersebar secara terpisah yang pada akhirnya berbiak menjadi koloni yang terpisah satu dengan lainnya pada plat agar. Selanjutnya, pilihlah koloni yang betul-betul terpisah dari koloni-koloni lainnya untuk ditransfer ke medium yang segar untuk dibiakkan sebagai biakan murni. Sehingga diperlukan pemurnian kembali beberapa kali sebelum akhirnya dapat diperoleh biakan bakteri yang benar-benar murni. Selanjutnya, sebelum diisolasi atau ditransfer, sering dilakukan pemeriksaan warna, ukuran, dan morfologi koloni dari koloni yang terpisah tersebut. Sering dilakukan pemeriksaan mikroskopis untuk menentukan sifat pewarnaan gram, bentuk sel maupun sifat morfologi lainnya. Kemudian B. Prosedur tuang atau pour plate. Yang pertama, cairkan medium nutrien agar steril di dalam labu air Lumiere dengan cara memanaskannya di dalam penanggas air. Kemudian dinginkan pada suhu 45-50 derajat Celcius dan biarkan medium nutrien agar tetap pada suhu tersebut di dalam penanggas air. Kemudian pipet 1 mili atau 0,1 mili suspensi contoh dari hasil masing-masing pengenceran, yaitu 3 pengenceran terakhir, ke dalam cawan Petri. Kemudian di dalam masing-masing cawan, tuangkan medium nutrien agar yang telah mencair tersebut di atas, sekitar 10-15 mili per cawan. Kemudian campurkan dengan rata nutrien agar dengan suspensi bakteri. Hati-hati dengan cara sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 3.2. Hal ini akan menyebarkan sel-sel bakteri tidak hanya pada permukaan agar saja, melainkan sel terendam agar di dalam agar, sehingga terdapat sel yang tumbuh di permukaan agar yang kaya O2 dan ada yang tumbuh di dalam agar yang tidak begitu banyak mengandung oksigen. Kini eramkan cawan-cawan Petri dalam inkubator seperti dengan metode straight plate di atas. Diperoleh atau tidaknya plate agar dengan koloni-koloni terpisah, baik untuk dimurnikan tergantung tingkat pengenceran yang dilakukan. Semakin encer suatu suspensi contoh, semakin rendah koloni-koloni yang timbul pada agar. Kemudian prosedur
Atau keadaan 7 dan 8 pada metode straight plate juga berlaku pada metode four plate ini. Kemudian C, prosedur sebar atau spread plate. Sama halnya dengan metode straight plate, pada metode spread plate, medium terlebih dahulu dituang pada cairan Petri dan dibiarkan membeku. Metode ini juga ditunjukkan untuk menumbuhkan mikroorganisme di permukaan saja. Selanjutnya, sampel 0,1 mili dan pengenceran tertentu di pipet pada permukaan misal nutrien apa tersebut. Sampel kemudian diratakan dengan batang gelas atau batang L rod, steril dengan memutar cairan Petri di atas meja. Kemudian, inkubasi sampel bakteri selama 24-28 jam dalam posisi terbalik. Setelah itu, amati pertumbuhan koloni. Berikut hasil teknik isolasi mikroorganisme. Keterangan, warna, hasil kuning bening. Keterangan bentuk, hasil cair. Keterangan ciri khas, hasil bercak-bercak putih. Keterangan endapan, hasil terdapat endapan pada bagian bawah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Gracia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami, Cynthia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari teknik isolasi mikroorganisme, spread, strict, atau pour plate. Isolasi mikroba adalah cara untuk memisahkan atau memindahkan mikroba tertentu dari lingkungan, sehingga mendapatkan kultur murni atau biakan murni. Pada praktikum ini digunakan teknik yang biasa digunakan dalam mengisolasi mikroba, yaitu diawali dengan tahap pengenceran. Perbandingan antara berat sampel dengan tahap pengenceran pertama adalah 1:9 atau dalam W/V. Untuk sampel berupa cairan langsung dilakukan pengenceran dan kemudian dilakukan penanaman. Pengambilan suspensi diambil dari pengenceran terakhir dengan tujuan isolasi mendapatkan koloni tunggal. Untuk teknik pengambilan sampel, teknik pengambilan pada sampel tanah yaitu jika mikroorganisme yang diinginkan kemungkinan berada dalam tanah, maka cara pengambilannya disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. Teknik pengambilan pada sampel air yaitu pengambilan sampel air tergantung kepada keadaan air itu sendiri. Jika berasal dari air sungai yang mengalir, maka botol dicelupkan dengan bibir botol melawan arus air. Jika ingin mengambil sampel dari air keran, maka sebelumnya dialirkan dulu beberapa saat dan mulutnya keran itu dibakar. Pada percobaan ini, sampel yang diambil itu yaitu air got dengan cara memiringkan bibir botol dalam air got tersebut sampai botol tersebut terisi sesuai dengan kebutuhan. Untuk teknik goresan atau strike, metode goresan merupakan teknik mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau meremajakan kultur ke dalam medium baru. Di dalam teknik goresan ini ada beberapa bentuk, yaitu goresan sinabung yang namanya. Goresan sinabung umumnya digunakan bukan untuk mendapatkan koloni tunggal, melainkan untuk peremajaan kecawan atau medium baru, kemudian menginkubasikan selama lebih kurang 24 jam. Untuk dalam bentuk goresan kuadrat atau strict kuadrat, untuk goresan T, prosedur kerjanya adalah cawan Petri dibagi menjadi 3 bagian menggunakan spidol dan daerah tersebut diinokulasi dengan strik zigzag. OC dipanaskan dan didinginkan, lalu distrik zigzag pada daerah berikutnya. Sedangkan goresan kuadrat yaitu hampir sama dengan goresan T, namun berpola goresan yang berbeda yaitu dibagi 4. Daerah 1 merupakan goresan awal sehingga masih mengandung banyak sel mikroorganisme. Goresan selanjutnya
dipotong atau disilangkan dari goresan pertama sehingga jumlah semakin sedikit dan akhirnya terpisah-pisah menjadi koloni tunggal. Kemudian menginkubasikan selama lebih kurang 24 jam. Untuk teknik penanaman, metode sebar atau spread plant adalah teknik menanam dengan menyebarkan suspensi bakteri di permukaan agar diperoleh kultur murni. Adapun prosedur kerja yang dilakukan adalah menyiapkan cawan Petri steril, tabung pengenceran yang akan ditanam dan media padat yang masih cair lebih besar dari 45 derajat Celcius. Kemudian meneteskan 0,1 ml secara aseptis suspensi sel ke dalam cawan kosong. Lalu menuangkan media yang masih cair ke cawan Petri, kemudian putar cawan Petri untuk menghomogenkan suspensi bakteri dan media. Kemudian diinkubasi. Alasan diteteskan bakteri sebanyak 0,1 ml untuk split plate dan 1 ml untuk pour plate karena split plate ditunjukkan untuk menumbuhkan di permukaan saja, sedangkan pour plate membutuhkan ruang yang lebih luas untuk penyebarannya sehingga diberikan lebih banyak daripada split plate. Baik, yang keempat itu teknik mengidentifikasi mikroorganisme. Yang pertama, bakteri. Identifikasi merupakan upaya untuk mengetahui nama suatu makhluk hidup dalam suatu kelompok tertentu berdasarkan karakteristik, persamaan, dan perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing makhluk hidup. Identifikasi mikroorganisme dilakukan dengan membandingkan ciri-ciri yang ada pada satuan yang belum diketahui dengan satuan yang sudah dikenal. Identifikasi mikroorganisme yang baru diisolasi memerlukan perincian, deskripsi, dan perbandingan yang cukup dengan deskripsi yang telah dipublikasikan untuk Rennick dan yang serupa. Yang selanjutnya, proses identifikasi dilakukan dengan cara pengamatan terhadap organisme tersebut baik secara morfologi maupun fisiologi. Pengamatan morfologi dapat dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis. Pengamatan secara makroskopis dan mikroskopis yaitu kalau makroskopis itu dapat dilakukan dengan mengamati bentuk koloni, yaitu dalam bentuk bulat tak berbentuk seperti akar dan filamen. Pengamatan dalam morfologi biasanya bakteri secara mikroskopik dapat dilakukan dengan mengamati bentuk sel bakteri, ukuran bakteri, pewarnaan endospora, dan pewarnaan gram. Selanjutnya, pewarnaan bakteri. Pewarnaan bakteri pada umumnya bertujuan untuk mempermudah dalam pengamatan morfologi bakteri dengan mikroskop. Pewarnaan tersebut dalam bakteri secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu pewarnaan bakteri hidup dan pewarnaan bakteri mati. Saya akan menjelaskan selanjutnya tentang pewarnaan gram. Pewarnaan gram atau metode gram adalah suatu metode empiris untuk membedakan antara spesies bakteri. Itu biasanya dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu gram positif dan gram negatif. Berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel, pada uji pewarna gram, suatu warna penimbal atau counter stain ditambahkan setelah metil ungu yang membuat semua bakteri gram negatif menjadi berwarna merah atau merah muda. Pengujian ini berguna untuk mengklasifikasikan kedua tipe bakteri ini berdasarkan perbedaan struktur dinding sel. Dalam pewarnaan gram diperlukan 4 reagen, yaitu yang pertama, zat warna utama atau kristal violet,
Yang kedua, mordan atau larutan iodin, yaitu senyawa yang digunakan untuk mengidentifikasi warna utama. Yang ketiga, pencucian atau alkohol atau aseton, yaitu solvent organik yang digunakan untuk melarutkan zat warna utama. Yang keempat, zat warna kedua atau zat penutup atau safranin digunakan untuk mewarnai sel-sel yang telah kehilangan zat utama setelah perlakuan dengan alkohol. Untuk prosedur kerja teknik identifikasi mikroorganisme, yaitu yang kalau di dalam pembuatan preparat basah dan pemeriksaan preparat. Yang pertama itu, pindahkan kultur bakteri dari medium cair atau lumpur aktif ke atas kaca preparat atau objek gelas beberapa tetes dengan pipet poster atau jarum OC. Selanjutnya, tutup tetes kultur dengan kaca penutup atau cover glass secara hati-hati dan hindarkan agar tidak berbentuk gelembung-gelembung udara ketika menutup tetes kultur. Tahap selanjutnya, periksa dulu di bawah mikroskop dengan pembesaran rendah, baru kemudian dengan pembesaran yang lebih tinggi. Apabila digunakan pembesaran yang tinggi atau lensa objektif dengan pembesaran 100 kali, perlu digunakan minyak imersi. Tahap selanjutnya, gunakan iluminasi yang kritis dan digunakan diafragma untuk mengontrol tingkat pencahayaan agar diperoleh visualisasi yang jelas. Tahap selanjutnya, apabila pemeriksaan akan memakan waktu yang sangat lama, rekatkan pinggiran kaca tutup dengan Vaseline untuk mencegah penguapan. Catatan, pemeriksaan seperti ini akan lebih mudah dilakukan dengan metode hanging drop. Yang tahap selanjutnya, amati bentuk koloni dari hasil biakan, kemudian catat dan beri keterangan mengenai bentuk elevasi dan bagian tepi atau margin dari koloni bakteri. Untuk penentuan preparat warna dan pemeriksaan gram, tahap pertama, sediakan kaca preparan yang bersih dan panaskan sebentar keduanya di dalam nyala bunsen dengan menggunakan penjepit atau pinset. Gunakan kaca preparat ini dalam pembuatan smear bakteri. Tahap yang kedua, buatlah smear bakteri pada kaca preparat tersebut dengan cara teteskan air di tengah-tengah kaca preparat dan gesek-gesekkan satu loop kultur cair dari plat agar dengan once hingga rata di atas permukaan kaca. Tahap selanjutnya, setelah dibiarkan kering, preparat kultur tersebut difiksasi di atas nyala bunsen agar sel-sel bakteri melekat kuat pada kaca. Tahap selanjutnya, bila telah dingin, warnai smear bakteri tadi dengan larutan kristal violet selama setengah menit. Selanjutnya, tiriskan dan bilas dengan larutan Lugol, tetapi dengan larutan Lugol dan biarkan selama 1 menit. Selanjutnya, tiriskan dan bilas dengan larutan alkohol. Tutupi dengan larutan alkohol dan goyang kaca preparat hingga tidak ada lagi warna violet lepas dari preparat. Catatan, tahap dekolorisasi dengan alkohol hendaknya tidak lebih dari 3/4 menit karena bila lebih bakteri gram positif bisa tampak seperti bakteri gram negatif. Selanjutnya, tiriskan dan keringkan dengan kertas resap. Selanjutnya, tutupi larutan preparat dengan larutan safranin. Selanjutnya, tiriskan dan keringkan dengan kertas resap. Selanjutnya, amati di bawah mikroskop. Hasil pengamatannya, bakteri gram positif akan berwarna biru hingga merah violet, sedangkan dalam gram negatif berwarna merah muda. Bakteri yang berwarna meragukan dicatat sebagai gram variabel. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Abian. Selanjutnya yaitu hasil teknik identifikasi mikroorganisme. Nah, identifikasi yang pertama yaitu preparat warna dan pemeriksaan gram. Berikut adalah data dari hasil identifikasinya. Kita membagi dari
dua komponen yaitu bentuk dan warna. Hasil identifikasi mikroorganisme berbentuk bulat dan oval serta memiliki warna biru. Nah, pada identifikasi selanjutnya yaitu preparat basah dan pemeriksaan gram. Berikut adalah data dari hasil identifikasinya. Berdasarkan dua komponen, dari bentuk mikroorganisme berbentuk bulat dan dari komponen warna, mikroorganisme tidak memiliki warna. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan teknik identifikasi mikroorganisme. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai identifikasi preparat warna dan pemeriksaan gram. Pada praktikum ini, identifikasi mikroorganisme kita menggunakan metode pewarnaan gram, di mana pewarna gram ini bertujuan untuk melihat bakteri bersifat gram positif atau negatif dan melihat bentuknya. Adapun sampel yang digunakan pada praktikum ini yaitu nutrien agar dengan tingkat pengencaran bakteri 10-7. Hal yang pertama dilakukan yaitu Aquades diteteskan di atas kaca preparat yang telah dibersihkan. Selanjutnya, bakteri tersebut diambil dengan jarum OC dan diletakkan di atas kaca preparat tadi. Setelah kering, kaca preparat yang sudah ada sampel diberi kristal violet dan didiamkan selama 1 menit. Kristal violet berfungsi sebagai pewarna primer yang akan memberi warna mikroorganisme. Kristal violet memiliki sifat basa sehingga mampu berikatan dengan sel mikroorganisme yang bersifat asam. Dengan begitu, sel mikroorganisme yang transparan akan terlihat berwarna ungu. Selanjutnya, sampel dibilas dengan Aquades dan dikeringkan. Kemudian, ditambahkan larutan Lugol dan didiamkan selama 1 menit. Fungsi penambahan larutan Lugol yaitu untuk memfiksasi warna primer yang diserap mikroorganisme target. Kemudian, sampel dibilas menggunakan alkohol dengan catatan, tahap ini tidak boleh lebih dari 3/4 menit. Jika lebih, bakteri gram positif akan tampak sama dengan bakteri gram negatif. Kemudian, sampel dikeringkan dan ditambahkan larutan safranin. Fungsi larutan safranin untuk pewarna tandingan atau pewarna sekunder. Zat ini berfungsi untuk mewarnai kembali sel-sel yang telah kehilangan pewarna utama setelah perlakuan dengan alkohol. Selanjutnya, sampel dikeringkan dan diidentifikasi di bawah mikroskop, dari pembesaran terkecil ke pembesaran terbesar. Dari hasil identifikasi yang didapat adalah bentuk dari koloni mikroorganisme yang berbentuk bulat dan memiliki warna ungu. Hal ini membuktikan bahwa bakteri Bacillus subtilis adalah bakteri gram positif karena dapat mempertahankan warna ungunya hingga akhir. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai identifikasi preparat basah dan pemeriksaan gram. Nah, pada praktikum ini, sampel yang digunakan yaitu nutrien borods dengan pengencaran bakteri 10-2. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan kaca preparat dan cover glass, kemudian disterilisasi dengan lampu Bunsen. Kemudian, bakteri diambil dari media nutrien borod tadi dengan pengencaran 10-2 sebanyak 1 loop dan diletakkan di atas kaca preparat menggunakan jarum OC yang telah disterilisasi dengan cara pembijaran dengan lampu Bunsen. Kaca preparat yang sudah ada sampel ditambahkan nutrien borod dengan catatan tidak boleh terlalu banyak, karena tujuan ditambahkan nutrien borod yaitu supaya kaca preparat dan cover glass melekat dengan sempurna dan bakteri yang ada bisa terlihat dengan jelas. Selanjutnya, sampel diidentifikasi menggunakan mikroskop. Dari hasil identifikasi, didapatkan bakteri berbentuk bulat dan warna bakteri tidak memiliki warna.